Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji kitab Hadis Arba'in Nawawi karya Syekh Imam Nawawi, seorang yang ulama besar yang sangat hebat sekali. Ada dua Nawawi yang hebat-hebat. Ada Imam Nawawi yang Makkah, ada Imam Nawawi Banten. Dua-duanya hebat-hebat. Dua-duanya menghasilkan kitab karya yang sampai sekarang masih lestari. Dua-duanya menghasilkan kitab karya yang sampai sekarang masih dikaji oleh kaum muslimin muslimat, bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia internasional. Monggo kita kaji Arba'in Nawawi. Arba'in itu artinya 40 hadis, tetapi ada bonusnya 2 atau berapa nanti di belakang. Ini adalah pokok-pokok hadis pokok, hadis-hadis yang sangat mendasar yang dikumpulkan oleh Syekh Imam Nawawi. Mari kita kaji hadis yang pertama. Menerangkan niat. Begini, daftar isinya bisa dibuat di Persani. Judulnya perbuatan bergantung kepada niat. Kita mulai halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu, dari Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda. Sebelumnya sakderenge kula terusaken hadis nggih. Ono hadis, ono sunnah. Ada hadis, ada sunnah. Sunnahnya Kanjeng Nabi, ada hadisnya Kanjeng Nabi. Secara umum yang dinamakan hadis atau sunnahnya Rasulullah, kita akan sering, semoga kita bisa menapati sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah, pengertian sunnah adalah ma'udhifalin Nabi SAW qawlan aw fi'lan aw taqriran aw nahwiha. Yang dinamakan sunnah Rasulullah adalah segala sesuatu yang merujuk kepada Kanjeng Nabi, yang bersumber kepada Kanjeng Nabi, baik itu berupa perkataan Nabi Muhammad SAW maupun berupa perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maupun berupa persetujuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sunnah. Jadi kalau Rasulullah itu segala sesuatunya itu menjadi sumber, ya.
tubuhnya Kanjeng Nabi yang menjadi sunnah, perkataan Kanjeng Nabi sunnah, perbuatan Kanjeng Nabi sunnah, persetujuan Kanjeng Nabi ketika sahabat melakukan sesuatu itu juga sunnah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu tampil itu diterjemahkan sesungguhnya amal-amal itu karena kadang-kadang terjemah itu tidak bisa mewakili ya. Terjemah itu kadang-kadang tidak bisa mewakili. Terjemah itu hanya mengalihkan bahasa. Kalau pondokannya innamal a'malu angin pemestine utawi piro-piro amal. Artinya sejatinya amal itu adalah binniyah, dengan niat, ya, dengan niat. Sekali lagi terjemah itu kadang-kadang tidak bisa mewakili, tidak bisa mewakili zautullah bahasanya, tidak bisa mewakili penjelasan seutuhnya itu terjemah. Jadi yang segala sesuatu amal itu dibatasi dengan niatnya. Kemudian ada yang memberikan penjelasan sahnya amal itu bergantung kepada niat. Ada yang memberikan penjelasan lagi sempurnanya amal itu bergantung kepada niat. Tetapi secara umum lebih pada sahnya amal itu bergantung kepada niat. Yang namanya niat itu adalah kerentek dalam hati, muqattarinan bifilihi, yang kemudian digandeng dengan pekerjaannya, digandengkan dengan melakukan sedekah tadi. Jadi tidak bisa, nggak ada alasan itu, tidak ada. Maka sebenarnya di dalam hati itu kalau dipetakan ada 3. Yang pertama ada khotorun. Khotorun itu kerentek. Insya Allah kerentek semua orang baik. Diingat sih dulu ya. Kerentek semua orang baik. Ternyata kerentek saja tidak cukup. Khotorun saja ini tidak cukup. Setelah khotorun kemudian ada azamun. Kalau kita ngaji tadi nanti kalau jam 7 lebih sekian atau nanti kalau jam 7 nanti saya akan melaksanakan isya. Itu sebenarnya sudah niat atau belum? Itu sebenarnya belum niat, belum apa-apa itu belum apa-apa. Maka jangan heran dengan yang seperti itu. Jangan heran yang seperti itu. Itu namanya baru cita-cita. Azamun itu cita-cita. Setelah khotorun kerentek, kemudian azamun itu cita-cita, nanti saya akan sholat isya, itu belum niat. Yang disebut dengan niat itu adalah ngadeg madhepullah baru, kemudian sebelum takbiratul ihram Allahu Akbar, itu niat. Itu niat. Jadi pulau jenengan kadang-kadang kita semuanya itu kadang-kadang terbujuk dengan khotorun, terbujuk dengan kerenteknya hati tadi. Fir'aun itu pernah mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun itu punya pengawal namanya Haman. Ketika Fir'aun ngejar Nabi Musa, kemudian Nabi Musa nyebelake tongkatnya, kemudian lautan menjadi ketika disebelake Nabi Musa, lautan menjadi daratan, kemudian ketika wis di tengah-tengah Nabi Musa menggok ke darat, sebelake lagi berubah menjadi
lautan, akhirnya Fir'aun dan Haman keren. Nah ketika itu Fir'aun punya cita-cita untuk tobat loh, punya cita-cita untuk tobat. Tetapi tobatnya Fir'aun luar biasa gitu. Bojone mawon Sholihah gitu. Bojone gitu. Siti Asia. Maksudnya itu yang tukang isi. Siti Asia. Itu Sholihah. Jadi bojone Fir'aun itu Sholihah. Luar biasa. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau noto atas itu. Karena yang ngeramut Nabi Musa kecil itu adalah Siti Asia. Bisa dibayangkan kalau misalnya bahasa manusia ya, kalau bahasa manusia bisa dibayangkan kalau kemudian istrinya Fir'aun kok enggak Sholihah. Nah, yang rambut Nabi Musa sopo? Saya tidak perlu menceritakan ulang Nabi Musanya waktu kecil yang dibuang itu guys, secara umum dibuang ini sungai. Itu yang nulung adalah Siti Asia. Subhanallah, bojone Fir'aun ya. Orang yang melawan Tuhan bahkan ngaku Tuhan, itu bojone Sholihah. Dan itu pernah merencanakan untuk tobat. Betul. Maka jangan heran dengan sekian program kebaikan. Yang heran itu adalah mengawal kerentek atau goresan hati, ide-ide kebaikan tadi dikawal menjadi azam dikawal menjadi sebuah amal yang nyata. Ini sing jempol. Orang yang tertipu dengan amalnya, salah satu bagiannya diantaranya negeri kita itu disebutkan orang yang jihad fisabilillah itu ada digambarkan nggak betul tepat dengan kitab Kamil Tuhiyat. Dengan kitab Kamil Tuhiyat. Orang yang jihad fisabilillah mati di medan perang itu dia tertipu dengan amalnya. Padahal sudah mati, mengalirkan darah, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya, itu masih tertipu dengan amalnya. Kenapa? Di kitab itu disebutkan karena hubungannya kembali kepada niat. Karena si fulan ini yang mati di medan pertempuran ini, jihad fisabilillah ini, karena ternyata punya bangunan niat ketika dia membela agama Allah, pengen diakoni wong akeh untuk menjadi bagian daripada orang yang jihad fisabilillah, yakni niatnya bukan tulus murni hanya yang satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, abotnya luar biasa. Wis jihad mati bisa ketipu dengan amalnya. Ya Allah, makanya kula jenengan iki harus sregep ngaji, ngaji tidak harus di musala di manapun, sing penting ngaji. Sing penting ngaji. Jadi segala bentuk amal itu sahnya digantungkan dengan niat. Dan segala bentuk amal yang dilakukan oleh seseorang itu bergantung kepada niat dalam melaksanakannya. Kados ngoten niku. Nggih, kados ngoten niku. Sampai-sampai di pembukaannya kitab Ta'lim Muta'alim bisa disebutkan terjemahnya saja banyak sekali amal-amal itu yang gambarnya amal, bentuknya amal itu adalah bentuk amal akhirat. Bentuk amal akhirat. Sedekah amal akhirat,
bentuk amal akhirat, tetapi tidak bisa dipanen di akhirat, hanya menjadi amal dunia saja. Kenapa? Karena buruknya niat. Misalnya tahajud ya amal akhirat, duha amal akhirat pun mulai ngaji ya amal akhirat itu jenengan ini sedang beramal akhirat, tetapi akan berubah menjadi amal dunia saja, tidak bisa dipanen di akhirat karena niatnya buruk. Sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru ila akhiri, dan banyak sekali amal itu yang gambarnya amal, bentuknya amal itu adalah amal dunia, tetapi bisa dipanen di akhirat karena bihusni niat, karena bagusnya niat. Satu contoh, bapak atau ibu tindak ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ini bentuk amalnya amal dunia atau amal akhirat? Amal dunia. Tetapi kalau diniati berarti niat itu sebelum pergi ke pasar, sebelum tindakannya. Kalau diniati saya belanja kebutuhan rumah, kebutuhan dapur untuk memberikan kekuatan badan saya, keluarga saya, supaya bisa ibadah kepada Allah. Loh, ini berubah menjadi amal akhirat. Besok bisa kita panen di akhirat. Bagus banget. Dan banyak kekuatan contoh-contoh yang lain banyak sekali. Nikah ini amal akhirat atau amal dunia? Ya, dunia atau akhirat itu? Nikah itu separuh-paruh. Ya dunia ini ya akhirat itu. Jadi ibadah yang paling enak itu nikah sini ya katanya. Jelas katanya yang belum nikah pasti gitu. Itu makanya wonten ulama itu kan dawakan ketika majelis nikah sing paling pertama yang harus didandani adalah nikah itu niat ingsunin, niat itba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa niat sing macam-macam. Nggih, rasa niat sing macam-macam termasuk ini makan ya, habis ini makan itu amal dunia apa amal akhirat? Amal dunia makan itu. Kalau diniati makan biar menimbulkan kekuatan, kesehatan, bisa ibadah akhirat. Jangan kok saya tak makan biar kenyang, itu tidak menarik itu ya, tidak menarik. Islam mengajarkan sesuatu yang pasti orang usah diniati. Sing hubungannya contoh makan lagi dulu. Agar makan lah ya mesti kenyang, makanya aku tak makan. Beno kenyang, orang tidak menarik gitu. Saya tak makan biar sehat buat ibadah. Ini menjadi amal akhirat. Betul ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, konteksnya hijrah. Barang siapa yang hijrahnya berdasarkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka hijrahnya orang tersebut adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ya, untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah Kanjeng Nabi itu di Makkah, dakwah ke Makkah, dakwah Kanjeng Nabi itu dalam kurun waktu 23 tahun. Ya, 23 tahun. Gitu kan? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah.
kabundut dan dimakamkan di kurung tahu haji, kurung tahu umroh. Kabundut dan dimakamkan di Madinah. Kabundut dan dimakamkan di Madinah. Sampai-sampai wonten dawuh nek iso nggih, wonten dawuh lho nggih, dawuh ulama nek iso nek mati iku ning jaba desa. Niku Rasulullah. Ya nek wis nek ketoke sadado kabeh iki. Berarti pas ora saged terus lho nggih. Terus wis pantes mati ya. Nek iso di luar desa. Bagus. Nek iso meneh golek itu ndak apa-apa ya. Golek itu dikubur di tengah-tengahnya orang yang soleh, itu bagus. Dikubur di tempatnya orang-orang yang soleh, dikumpulkan di orang-orang yang soleh, kompleknya pemakamannya orang yang soleh, bagus. Nek iso mundur sing ngoten iki. Nggih, iso mundur sing ngoten iki. Ya golek sing apik, awur apik ketularan apik nggih. Ketularan apik. Seneng ngaji insyaallah nggih. Seneng ngaji insyaallah senajan tok kula jenengan iki kok gak alim, anake dadi alim. Nek ora anake alim, insyaallah putune dadi alim. Nek putune ora alim, anggere saya seneng ngaji insyaallah numatuk tanggane dadi alim. Iki sing ora patek enak. Sing rekoso aku kok sing penak to. Kula nek kula aturaken dengan niku terus diprotes nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih ngaji niki nggih ngoten niki. Pun dados ngoten niku 13 tahun tenggene Mekah, kemudian di tahun ke-13 kenabian berarti Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 ditambah 13 berarti 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Kula menarasikan niki wau kan abot-abote pindah, abot-abote hijrah. Berat hijrah niki. Hijrah itu berat luar biasa hijrah itu. Karena ninggalake kampung halaman itu berat. Ninggalake kampung halaman itu berat. Apalagi dalam konteks hijrah pada masa itu sahabat ninggalake omah, ninggalake kampung halaman, ninggalake pekerjaan. Iki sing paling sensitif. Ninggalke pekerjaan di Makkah ditinggalkan. Ini makanya ganjarannya gede. Redaksi hadisnya pemangkanan hijratuhu ninggalke omah, ninggalke kampung halaman. Ono sing ninggalke bojo anak ditinggal. Oh, abotnya luar biasa. Nah, tanggung jawabnya bagaimana bisa ditindak? Atas konten itu luar biasa. Masyarakat beratnya hijrah luar biasa. Itu ketika niatnya benar hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia akan dicatat oleh Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi barang siapa yang hijrahnya pindahnya orang tersebut hanya untuk kepentingan dunia. Kepentingan dunia. Dunia ini tidak dirangkum ya harta, tahta, kali wanita atau pria. Itu dunia dirangkum. Gitu. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, maka dia akan mendapatkannya. Awi mro'atin yunkihuha, atau hijrahnya itu pindahnya itu pergerakannya itu untuk seorang perempuan yang akan dinikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi,
maka hijrahnya orang tersebut adalah sesuai dengan apa yang diniatkan di awal. Apa yang diniatkan di awal. Ini ternyata kados ngoten niku nek diucap ini kalau dirinci ya mendasar sekali. Sampun, semoga kajian kita dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna